Horas Kadongan, ketemu lagi di Bincang Laikirman bersama Amang Sukirman. Kita biasa ngobrolin masalah tradisi budaya, tapi ada satu yang menarik Amang. Yang lagi happening sekarang di media sosial kalau kita lihat ya Amang ya. Banyak banyak ini terkait apa sih terkait keanekaragaman hayati tentang alam di kampung kita sana lah di Bonapasugit, kita di Toba sana. Ini kan sekarang lagi rame orang bersuara ya, semua orang bersuara untuk menyelamatkan alam Toba. Toba ya, betul, Iya, betul. jadi seperti yang kita tahu kan ada salah satu perusahaan yang di sana saat ini yang menjadi sorotan publik. Ya, Klaim perusahaan itu merusak lingkungan, kemudian merebut tanah adat lah. Nah, jadi kira-kira menurut Amang Sukirman untuk ini kaitannya ke pelestarian alam ya. Ya. Karena buku Batak itu kan erat hubungan budayanya dengan alam. Apa yang harus kita lakukan Amang untuk menjaga kelestarian alam flora dan fauna di lingkungan Toba ini? Apakah kita semua harus bersepakat perusahaan yang diklaim merusak ini kita tutup atau gimana gitu? Bisa mungkin Amang bagi ke kita Amang pemikiran Amang terkait hal itu. Borbor Kabupaten Toba bentrok dengan karyawan PT TPL di lokasi tanah adat warga pada pekan lalu. Awalnya ratusan karyawan PT TPL hendak menanam bibit pohon eukaliptus di wilayah adat masyarakat Natumingka. Namun, rencana tersebut mendapat penolakan warga. Pihak PT TPL sendiri mengklaim lahan tersebut adalah milik negara dan PT TPL telah mendapat izin dalam bentuk HGU. Sedangkan masyarakat tetap bersikeras bahwa lahan tersebut merupakan tanah adat mereka sebagai warisan leluhur yang telah ratusan tahun mereka kelola. Sejumlah personil kepolisian dan TNI di lokasi sempat berusaha negosiasi agar tidak terjadi bentrok. Namun bentrokan tidak terhindari sehingga warga mengalami luka-luka. baik. Horas dihita salutna, horas dihita halak Batak dan seluruh suku-suku Indonesia, baik yang ada di Bonapasugit, Toba maupun Selindung, serta Pantai Barat. Jolo tinirtip sanggara sabain huru-huruan jolo sinukun marga asa binoto partuturan. Takas Pak Sukirman orang Jawa. Ya. Masa tabiau 10 jari 10 sada do siman junjung moro aha par binotoan habat ahon menang pengetahuan umum nahu pasahat di son dan topet di rohamunan alai takas di suku-suku ni Bapak Manurung, Pak Mudi tukar pikiran dalam rangka mencari solusi. Yes. Padinggaton Hutata, Pandinggaton Bonapasugit. Tadi Pak Manurung bertanya tentang memang di seputar Toba sudah kita tahu ada pabrik dulu namanya Inti Indo Rayon tahun 83 atau tahun 88. Kemudian sekarang sudah berganti nama sejak reformasi menjadi Toba Pub Lestari, TPL ya. jadi TPL. Ini menjadi dilematis dan kontroversial. Ada kelompok sebagian orang Batak yang pro dan ada sekelompok orang Batak yang anti. Ya. Oleh sebab itu kita tidak masuk dalam persoalan ini karena paruhum ya, dari segi hukum maupun lain-lain tentu ada tempatnya membahas ini. Iya. Tapi kita ingin berbicara pada hari ini tentang sebuah kearifan lokal orang Batak di dalam menjaga lingkungan hidup. Ya. Orang Batak kita sebutkan saja kalau dulu kan orang Batak itu terdiri zaman Bius, ya, ketika dulu sebelum ada pemerintahan zaman penjajahan Belanda, orang Batak sudah mempunyai pengaturan wilayah yang disebut Bius. Bius. Oh. Jadi ada wilayah Selindung, ya, ini daerah atas sana, Tarutung, Sarula, Pahai dan lain-lain. Kemudian ada Toba, ya, di bawah ini Toba Holbung, ya. Ini juga para biusan. Bius itu maksudnya apa, Bang? Bius itu wilayah teritorial, Wilayah, ya, ya. mungkin menjadi keresidenan atau menjadi kecamatan. Makanya dibilang Raja Bius berarti Raja Wilayah Raja gitu ya? wilayah, Oh, gitu, ya. oke. Jadi itu konsep Batak yang asli dulu sebelum ada penjajahan yang kemudian kemerdekaan. Nah artinya di
di sejak keberadaan orang Batak ada sangat kental gugudu para datuk di Halak Batak menjaga alam. Ya. Ada garni Portivion. Jadi saya batiat do aka turi-turian, aka ende, aka andung, aka torsa-torsa di Halak Batak. Nah, maju aka dongan menghimbau kepada seluruh agar selalu menghormati alam. Misalnya, kalau kita beranjak dari istilah Tarubo Batak si Raja Batak, anaknya Guru Tatea Bulan. Ya. Guru Tatea Bulan ini mempunyai 10 anak, mulai dari Saribu Raja, ada Limbong Mulana Sagala Raja, Selo Raja, Siboru Dea Parujar, ada juga di Sibiding Laut, Nantinjo dan lain-lain. Di situ sangat kental, misalnya dulu sudah ada bencana alam di Soroti. Oh, udah ada ya? Sudah. Jadi di dalam buku yang ditulis oleh Bapak BH Situmorang, si Raja Lutung berupa reme, ada do ya najulu bencana alam ya di Porlak ni Banua Raja. Jadi perkampungan yang masih dapat ditemukan di Banua Raja. Ini adalah menguatkan teori yang mengatakan bahwa selain keturunan Sumba, Raja Sumba dan Raja Lutung, telah ada masyarakat waktu itu. Jadi keberadaan keturunan si Boru Dea Parujar. Pada waktu itu terjadi gempa dahsyat di Banua Raja dan dibarengi hujan lebat serta badai angin dan banjir bandang yang meluluh lantakkan Sabulan dan Banua Raja. Tanah longsor menyapu bersih desa Sabulan, dan tanah longsor itu menyeret rumah, ternak, perabotan dan sebagainya terjun ke Danau Toba. Oke. Jadi siana hata-hataon, artinya kalau saya hubungkan dengan apa yang ditulis oleh seorang penyair kita, Bapak Sitor Situmorang, ketika dia mengutip Guru Somalain dan Mokdiliani sebagai utusan Raja Rom, waktu itu sudah digambarkan pada tahun 1890. Waktu itu masih ada Raja Sisingamangaraja ke-12. Karena Raja Sisingamangaraja itu waktu dia dikalahkan itu dia meninggal di tahun 1907. Ya. Walaupun pada waktu pengaruh Belanda sudah ada, tapi waktu itu foto-foto yang diambil oleh si Mokdiliani pada zaman ini dia, orang Itali ini ya? Ya Itali, seorang geolog dari Itali, memang sudah menunjukkan bagaimana tandusnya Toba. Jadi humaliang tau Toba tandus do sian najulu. Benar dia kapur lembah-lembah hido yang bisa subur karena adanya humus dan lain-lain. Ya, jadi itu sudah ada gambarnya. Jadi Tuhamudo ama ina suripada seluruh masyarakat pencinta Toba, karena sekarang Danau Toba menjadi fokus daripada kaldera. Ya. Jadi geopark. Saya kira kita harus menyadari lah, semestinya seputar Danau Toba itu tidak pantas dieksploitasi. Artinya apa? Tidak usah dieksploitasi. Itu pun sudah kurus memang. Apalagi kalau dia dipotong. Hujan hutan tropis yang ada di situ, karena memang topsoilnya sangat rendah. Tuf Toba ini beda dengan tuf Karo. Tanahnya pun di sana latosol, di sana andos, di sana Karo andosol. Nah, nampak itu pot sodik merah kuning yang hanya tipis sekali topnya itu di sekitar Toba. Jadi oleh sebab itu, menurut pendapat saya bahwa andai kata pun tidak ditebang, tidak dieksploitasi hutan tropis yang ada di seputar Toba, itu pun memang sudah merana dia. Ya. Apalagi kalau dieksploitasi. Jadi oleh sebab itu saya pikir di malam hari ini ada lembaga Komite Masyarakat Danau Toba, ada lembaga yang namanya Gajah Toba, ada namanya Badan Pengelola Otorita, ya.
BPM DT ya. Dan ada lembaga kawasan Danau Toba dan lain-lain. Saya pikir refleksi maju kita, ya, refleksi dalam artian halubian ni harangan, ya, yang dulu disebut dengan harangan pot-pot ataupun tombak sulu-sulu, ya kan, di dalam rangka pelestarian Danau Toba. Ini kan sebuah ekosistem. Sudah banyak yang membahas ini, tetapi malam ini barangkali kita akan memberikan sumbangan untuk bagaimana cara tadi pertanyaan saudara menurung dalam rangka pelestarian. Makuling giring-giring. Makuling giring-giring. Jadi pada prinsipnya Amang setuju kalau TPL itu ditutup, Amang, ya? Jangan hola ditutup, ikon dianalisa do parjo. Oke. Molo hola ditutup, batabu mah laki poang. Ngai buat sudi, harang ini ngai tabai sudi, dah no tanggung jawab pauli homse. Hola ditutup. Olah ni itu perjanjian. Banyak kita melihat tambang emas. Iya. Banyak kita melihat tambang batu bara. Oke. Mereka sudah diberi izin berpuluh tahun mengambil. Setelah itu mereka pergi begitu saja, ditinggalkan bekas tambang-tambang itu. Ya. Tulpak sunguni turbu marua bung suri tanoi dan tapi mau perjanjian harus, kalau perjanjiannya harus ditutup, harus ditanami dengan hutan kembali. Iya, betul. Tapi ternyata daerah-daerah tambang setelah siap ditambang hanya meninggalkan kemiskinan kepada masyarakatnya. Bukan hanya di Indonesia, di Australia pun aku tengok begitu, di Kanada pun saya tengok begitu. Ya, tapi di daerah Kanada lebih bagus karena dia kemudian di covering lagi, kemudian ditanam lagi. Sama kayak di apa itu, Amang, di Vanuatu kan? Vanuatu. Dikasih mewah semua, usah sekolah dikasih duit segala macam, rupanya terakhir habis. Ya. Habis tembaga pada sana, boksit apa gitu kemarin. Jadi kalau tambang ini biasanya pada waktu diambilnya itulah menimbulkan ekonomi maju. Tapi setelah selesai biasanya hanya kemiskinan yang tinggal. Itu kalau tambang, karena dia energi yang tidak terbarukan. Nah kalau hutan dia memang energi terbarukan. Tapi kan lihat dulu tanah yang ada di situ, adat istiadat masyarakat dan lain-lain. HP di kita hal Batak. Ada untuk istilah mamunai. Jadi mamunai ini artinya mensyukuri ketika kita mau memetik hasil padi, ikut mamunai do kita. Jadi artinya ada seperti orang Jawa itu dilakukan upacara metik namanya. Metik itu membawa Dewi Sri itu harus digendong, ya, petikan padi yang pertama itu harus digendong, kemudian seperti disayang-sayang lah. Begitulah bentuk daripada nenek moyang kita itu dalam rangka melestarikan dan memuliakan tanaman. Tong masongoni kita di seputar Toba. Jadi adona lahudok malam ini saya ada tapasat sebagai alternatif asal unang hidup halak dan adong jalan keluar. Bahado peranan pidung di dalam pelestarian Tau Toba atau Toba, tanah Toba. Buhado bainot. Ikon adong do kesadaran di masyarakat paulihon dan melestarikan burung. Ditibaki pidung. Nah, ditibaki alam. Nah, inilah yang malam hari ini ingin kita diskusikan kepada pemirsa kita, bagaimana burung dan kaitannya dengan pelestarian Toba. Jadi contoh konkretnya, Mang, pidung ini yang tadi menurut Amang tadi ini berperan untuk melestarikan alam, ya. Konkretnya seperti apa, Mang, pidung ini? Pidung ini dibudidayakan untuk objek wisata supaya dilihat orang atau berperan di dalam proses, ya biasa kan burung itu kan bawa bibit apa segala macam. Ya. Apakah ke arah sana gitu? Jadi tuhita sudah pinopar di halak Batak na dong di Humaliang di Tau Toba. Duk kita sebagai taman bumi atau geopark. Sukum matuhamu. Piga jumlah ni aka guarni pidong saunari na diingot aka dada na ta halak Batak. Ya, ambil contoh ya, menurung ambaroba
Ambaroba itu burung gereja ya? Ambaroba ini, ini burung kalau bahasa orang Jawa namanya trocok. Cucak rawa itu kelompoknya Ambaroba itu. Itu ada lagunya. Ada apa namanya? Botol marupa sui sebut taraniuri itu ada lagunya. Jadi Rambadia ramba munada itu sabar ramba naposo margadia marga munada itu terus baru dia yang go ramba namida itu para sarani Ambaroba yang go marga namida itu indanatar pabo abo. Kalau birit-birit itu bir itu burung emprit. Itu burung emprit ya. Ya. Burung pipit ya. Jadi adong Ambaroba, adong si aporik, adong Ambaroba, adong muse si molobi, adong si bigo, adong tapi-tapi. Itu burung-burung endemik di sana tuh ya? Burung di sana. Kemudian adong si bigo itu burung podang, adong tapi-tapi, adong namet-met, ecek gaul. Ada tadi si lopak, ya. Ada si kalau yang di bawah itu namanya semar gopul, ada semar sikam atau lote. Kalau yang di air ada si garguak. Jadi adong aduhur, adong adur titi, adong muse sileang, adong lali. Muluha bakul lali. Jadi sudah burung pirongon ekosistem on marante membawa kehidupan kepada Toba itu. Di halak Toba najulu ditiki oputta perjulu sejulu tubuh dan adong dope masuk Kristen ya. Ngadong najulu perbaringin. Perbaringin ini termasuk orang yang ahli agama di agama asli orang Batak. Permalim ya? Permalim. Nah ini ada simbolnya di daun beringin. Ditaruh di ikat kepalanya itu. Nah beringin ini jok do di do bonani hariara. Oke. Mek do bibitnya. Datunion. Ya. Di sini beringin ini kecil, pohon beringin itu Ficus benjamina itu kecil bijinya. Hanya sebesar kacang hijau. Jadi diturbing mohon doa ke Ambaroba, doa tapi-tapi atau kutilang ya sekarang ini kan. Nah, kemudian si daun-daun dibawa terbang nih biji. Isa buruman non kotoran di dulu ki. Manang di batu-batu, manang di bonani marasari mana di bonani bagor. Jadi bersarang dia di pohon aren, buang kotoran dia di celah-celah batu, di atas-atas bukit yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat karena terjalnya bukit-bukit di Danau Toba itu. Nah, pada waktu musim hujan, biji-biji ini akan merekah dan tumbuh. Nah, inilah kalau rantai ekosistem daripada burung itu masih lengkap, terutama burung-burung endemik yang hanya ada di sekitar Toba tadi. Maka kita akan tertolong. Tidak perlu kita bikin TPTI, tebang pilih tanam Indonesia, kan? TPTI. Sekarang dipresetkan orang, tebang pasti tumbuh insya Allah. Nah, jadi peranan burung sebagai rantai ekosistem, ya ini kepada kita semua yang ada di seputaran Toba dan Geopark, ini harus disadari. Kita sekarang kenapa bikin bibit ke atas-atas itu, kemudian ditanam dan tidak disiram, ya akan mati. Padahal burung sudah mengerti kapan dia harus menerbangkan biji-biji ini dan kapan buahnya hari-hari ini. Biasanya dia akan ada musimnya. Musimnya itu pas mau dekat hujan itu tadi, baru dibuang kotorannya, datanglah hujan, tumbuhlah itu. Jadi hijaulah seputar Danau Toba itu karena peranan burung. Nah, jadi ini masih bulan Juni, ini hari lingkungan hidup, ya. Jadi kita perlulah istilahnya mengingatkan kembali. Ya. Kalau sudah ada perusahaan yang menebang walaupun dia menanam, ya. Tapi kemudian kemarin Komite Masyarakat Danau Toba melakukan webinar dan juga melakukan diskusi tentang banjir bandang yang terjadi di kota Parapat tanggal 13
Mei yang lalu pas hari raya. Itu sudah tidak jarang terjadi. Kok bisa seperti itu? Nah, rupanya APL area penggunaan lain yang di atas dengan kemiringan lereng sudah di atas 45 derajat. Hanya burung yang bisa mencapai itu untuk menanam keanekaragaman pohon-pohon atau keanekaragaman hayati itu. Jadi Oma narikot pasat hami tu sudah kita akan makaholongi tau toba dan geopark ikon ta pelihara do pidung ta ingot pidung ta boto do lapatan di pidung di bain Tuhan ta asa adung di si. Jadi dang holana makan burung goreng, manibaki burung, menjual senapan angin dan lain-lain. Tapi ujungnya gabi mago. Jadi terjadilah erosi genetik semakin sedikit dan mungkin ada burung nahulan guarna nadong di Tuba. Ya, coba cari si bigo, sudah payah. Anggota julu go do si bigo. Lain mesti akal burung beo. Sonari di Nias pun sudah jarang burung beo. Jadi inilah saya pikir generasi muda Batak pencinta lingkungan di hari lingkungan hidup yang sekarang ini, saya sebagai aktivis pada waktu saya muda bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dulu dengan Yayasan Bitra Indonesia kami dulu dan sama-sama dengan lembaga-lembaga pencinta lingkungan hidup kami mencoba untuk mengingatkan masyarakat agar jangan diputus rantai ekosistem. Jadi pidung masalah satu rantai. Mungkin sehingga sudah di samping disegai hajolman menyegai yang merusakkan alam lingkungan ini juga. Nah, kemudian karena berkurangnya utusan Tuhan, berkurangnya rantai ekosistem ini bekerja sehingga semakin parah kondisi alam lingkungan di seputar Toba tadi. Tapi TPL itu banyak karyawan ya, Mang. Kalau kita harus tutup TPL itu berapa ribu karyawannya itu yang harus ini, apalagi COVID sekarang ini. Gimana menurut pandangan Amang itu? Ya itulah semua hal pasti harus dipikirkan. Ya. Makanya saya tidak mengatakan tutup. Kalau ditutup mau jadi apa? Nah, tapi kalau ditutup, apakah itu tidak bisa menjadi pabrik yang lain? Apakah mengolah tanaman yang lain? Yang bisa difungsikan? Karena 30 tahun mereka ini bergerak, harus ditimbang apa manfaatnya dan mudaratnya. Karena memang sekarang pun kertas ini kan udah nggak populer lagi. Kita semua udah digital semua kan. Ya. Nah, apakah karena itu gabi baima tutup maun sudah berlaku biharolas. Gabi jujui mahal. Sama nutup kan bangun semua ini udah baku pikiran doh. Dan ulang tidak hanya tutup. Saya pikir apa tanggung jawab lingkungan yang harus mereka emban dulu dalam perjanjian pertama sekali ketika mau dilakukan usaha itu ya. Iya. Oke lah Amang, cukup jelas lah ya, kesimpulannya Amang mendukung ya. Ya, jadi pelestarian untuk Toba dan perlu mengkaji keberadaan TPL. Manfaat dan mudarat tentang TPL. Kemudian ekosistem harus dibangun. Kalau burung-burung itu bisa lestari, bukan hanya berfungsi untuk melestarikan bibit-bibit tanam, tapi juga bisa menjadi atraksi wisata dalam bentuk bird watching ya, atau bird watcher, bentuk yang sangat top di daerah-daerah seperti di Nepal dan di lain-lain tempat. Itu menjadi sumber devisa itu gara-gara burung endemik itu dipertahankan. Horas Kedongan.